Selamat malam, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga, kita menghayati persekutuan bersama dengan Tuhan. Di dalam kehidupan bergereja, tidak sedikit orang percaya yang masih berkompromi dengan dosa. Mereka menutupi dosa dengan topeng-topeng, merasa diri paling benar, baik dan mulia. Mereka menutupi dosanya dengan perbuatan baik, memberi banyak persembahan, menjadi donatur gereja, dan masih banyak lagi. Mereka berpikir bahwa dengan segala yang diperbuatnya ini, dengan serta-merta Tuhan bersikap lunak kepada kita dan menutup matanya terhadap pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan bukan melihat yang tampak di luar, tetapi melihat ke dalam hati kita. Marilah kita awali ibadah, menghadap Allah dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Saat ini kami datang kepadamu memohon pertolongan-Mu, agar ibadah yang kami lakukan saat ini berkenan di hadirat-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, menjadi sandaran kami berharap. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kobarkanlah kasih Kristus di dalam diri kami, agar pelayanan kami menjadi lebih baik, dan nama Tuhan yang diagungkan. Dan ajarlah kami tekun membaca dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami sadar siapakah kami ini di hadapan-Mu. Namun karena kasih-Mu yang begitu besar yang telah Tuhan curahkan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Pulihkanlah dan sucikanlah kami yang berdosa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Mari kita membacakan Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 secara responsoria. Nyanyian syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, Yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Firman hidup yang kudus berkuasalah terus hingga dunia gelap. Lihat fajar gemerlap. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah yang hidup di dalam Kristus, yang hidup dan berkuasa, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya bimbinglah kami, agar kami dikuatkan, kami dimampukan, untuk dapat memahami dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan beriman kami menghadapi berbagai tantangan zaman. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Wahyu pasal 2 ayat 24 hingga 29. Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai ayat 29 yang menyatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain
kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Supaya siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jemaat Tiatira dipuji sebagai jemaat yang murah hati. Selain jemaat murah hati, jemaat juga setia di dalam iman. Mereka rajin memelihara ajaran yang benar. Mereka giat dalam pelayanan. Hingga mereka makin hari makin bertambah maju dan mereka sangat berkembang. Dalam ayat 19 dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun iman, baik pelayananmu maupun ketekunan. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama." Menunjukkan bagaimana jemaat ini, Tiatira ini, cepat dalam perkembangan pelayanan, aktivitas, dan kegiatan. Tapi ayat 20 kemudian dia katakan, "Tetapi aku mencela engkau." Aku di sini ya Tuhan. "Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah itu mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya mereka berbuat zina dan makan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala." Ini yang membuat mereka mengalami lagi kemunduran dalam pelayanan. Lumpuh. Mereka terlena dengan wanita yang bernama Isabel. Tadinya pelayanan mereka sudah semakin terdahulu, terkenal di 7 jemaat, 6 jemaat Asia kecil yang lain. Tetapi karena Isabel ini seorang tokoh gereja yang juga menamai dirinya nabiah, perempuan. Ia banyak mengajar ke sana kemari, mondar-mandir, dan ia sangat populer, terkenal saat itu. Bahkan ajarannya ini sangat menyesatkan.
itu ia bebas melakukan praktek persinahan ajarannya itu dan menyembah pada dewa-dewa yang ada di kuil-kuil. Penyembahan dewa-dewi Yunani serta memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ingat ajaran sesat kita ya, pernah. Children of God. Mereka boleh melakukan hubungan seks dengan istri dari temannya sendiri. Mereka melakukan praktek-praktek seks secara bebas. Dan itu ditafsirkan sebagai kasih yang bebas saja. Disinilah ada juga sinkritisme, penyembahan kepada berhala-berhala. Hati-hati, Tuhan murka. Dan ajaran sesat ini sangat mempengaruhi jemaat mula-mula di Tiatira pada waktu itu. Lalu mereka menjadi kacau balau dalam pelayanan. Gereja di Tiatira lengah dan mereka tidak peka melihat gejala-gejala yang menyesatkan ini. Bagaimana supaya jemaat di Tiatira ini mengerti? Tadinya pelayanan semakin maju berkembang luar biasa. Terdahulu menjadi terkebelakangan. Bagaimana supaya jemaat ini mengerti dan memahami, memberi waktu dan ruang untuk sebuah pertobatan. Ini yang mau dikatakan Wahyu, ngarang Yohanes. Dalam ayat 21, dan aku tahu, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya. Ini kata Tuhan. Lihatlah, aku melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat atas perbuatan perempuan itu, Isabel, bahwa dia kembali harus bertobat. Dan pengikut-pengikutnya memberi diri, memberi ruang. Tiatira tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kasih tidak ada apa-apa nanti. Oh, tidak masalah ajaran ini. Tuhan itu adil. Jadi kita bebas saja melakukan hubungan seksual yang bebas. Ini salah. Bukan itu maksudnya, saudara-saudara. Ini perlu untuk dimengerti tentang hal kebenaran. Jangan dikacau balaukan dan jangan dibiarkan pengajaran yang dibawa oleh Isabel, perempuan jahat, yang membawa banyak orang masuk ke dalam kesalahan besar. Dan menyatakan kebenaran lepas orang suka atau tidak suka. Kita harus menyatakan kebenaran. Itu yang disalahkan. Ada waktu untuk bertobat. Ada ruang untuk menyadari dan insaf. Dan firman Tuhan mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh percaya dalam pencerahan diri dan sungguh-sungguh mendapat pengampunan dari Allah. Tetapi jemaat yang tetap teguh, tetap berpegang pada Kristus, kita diberi kuasa untuk menjadi pusaka Tuhan. Menjadi milik Tuhan.
anak-anak Tuhan yang diberkati. Mari pegang teguh janji Tuhan sampai Ia datang. Hidup dalam kebenaran dan kasih Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari terus berjuang dan tetap tekun untuk mempertahankan iman kita kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ada juga yang terjerumus pada ajaran dan pengaruh Isabel yang merugikan pertumbuhan iman jemaat dan menjadi batu sandungan. Yesus Kristus menyelamatkan dan memelihara, memulihkan, dan membaharui jemaat Tuhan. Kita tidak berjuang sendiri. Yesus menguji batin dan Dia tahu siapa kita. Hati kita masing-masing. Sampai Ia datang, kita hidup dalam kebenaran. Mari jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tetap taat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam membawa kebenaran dan keadilan serta kemurnian ajaran. Jalani hari-hari kita dengan memuliakannya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaatnya. Tidak terjebak, tidak tergelincir, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan hidup dalam kesucian di hadapannya. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Tuhan Yesus datang kembali. Allah di dalam Kristus adalah kasih. Percayalah, maka hubungan yang erat dan relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus, bahkan iman yang teguh, tidak akan buat kita tersesat, tergoyahkan dengan ajaran-ajaran palsu. Percayalah dan bertobatlah. Amin. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesah. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perkataanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus dan Roh Kudus, yang menuntun kami agar kami kuat melakukan kebenaran firman-Mu, untuk memahami siapakah kami
dalam melakukan ajaran-ajaran yang murni sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih saat ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan saudara bersaudara dalam persekutuan ibadah keluarga. Kami mau mendoakan akan jemaat-jemaat kami, baik jemaat di sektor-sektor maupun jemaat tamu yang ada. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa pelayanan kami semakin diberkati Tuhan. Dan kami semakin giat melakukan pekerjaan pelayanan, persekutuan dan kesaksian, serta pembinaan di jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa berkenan memberkati kami dengan keluarga kami masing-masing, untuk anak-anak kami, untuk rumah tangga kami, dalam setiap pergumulan dan persoalan, pendidikan dan pekerjaan, dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama kami. Tuhan kiranya tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin hari dapat bersaksi tentang terang kasih karunia Tuhan, di mana Engkau hadirkan kami bersama, pribadi, keluarga, anak-anak, dalam persekutuan jemaat kami. Berkat-Mu, berkat kekuatan, hikmat dan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang senantiasa setia dan tekun dalam mengambil bagian untuk pelayanan bersama, bersekutu bersama di dalam keluarga, tapi juga dalam persekutuan bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, Engkau memberkati pelayanan gereja-gereja Tuhan, baik pekabaran Injil yang Tuhan hadirkan dalam menyatakan kabar gembira, keselamatan, dan kabar sukacita untuk setiap mereka yang mendengar, sehingga mereka semua boleh mengambil bagian dalam sebuah pembaruan karena mendengar firman dan melakukannya untuk terpanggil memuliakan Bapa di surga. Setiap pendeta-pendeta, presbiter, semua yang Tuhan hadirkan, komisi-komisi, unit-unit misioner, pelayan anak dan teruna, bahkan semua yang Tuhan percayakan dalam pelayanan jemaat Tuhan di Bukit Moria ini, tim multimedia, paduan-paduan suara yang Tuhan akan persiapkan dalam mengembangkan pelayanan dan kesaksian nama Tuhan, itu pun Tuhan berkati. Bapa di surga, pemerintah bangsa dan negara kami ini, kami bersyukur bahwa semakin melandainya COVID-19 ini, tetapi kami tetap punya pergumulan untuk mendoakan saudara-saudara kami, mereka dalam keprihatinan, kesusahan, dalam kesedihan. Kiranya Tuhan juga menyatakan berkat-Mu, kekuatan-Mu dan kasih-Mu kepada mereka melalui doa-doa kami. Berkenan berkati pemerintah bangsa, negara pimpinan, sehingga di dalam hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan mengarahkan perjalanan bangsa masyarakat ini ke arah tujuan, cita-cita dan harapan adil dan makmur. Berkenan memberkati mereka yang menderita karena bencana alam dan wabah COVID-19 yang semakin meningkat tapi mulai melandai ini. Dalam pelaksanaan pemberian vaksin yang juga belum merata, Bapa di surga, Engkau pun memberkati semua yang mengambil bagian, baik tim medis, para dokter, para juru rawat, dalam cinta dan kasih untuk terus menyinari terang Tuhan lewat semua yang mereka kerjakan di rumah-rumah sakit, dalam perawatan itu Tuhan dimuliakan. Bapa, kami pun mendoakan jemaat kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Karmelia L. Luntungan, Bapak Robert Barus, Saudara Rusal Lasamahu, Ibu Irma Siahaan,
Ibu Nina Tobing, Ibu Poppy Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Katrin Worang, Bapak Sukaryanto, Ibu Margarita Paat, Ibu Elsie Suot Oro, Ibu Runggu Rumondang Gultom, Saudari Cemi Malau, Saudara Ibu Tilan Malau, Ibu Meiske Sujadika, Ibu Masniari Pasaribu, Saudara Henrik Kar Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umika Sihombing, Ibu Suranti Kemal, Ibu Kati Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Emawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Bapak Max Sariwating, Penatua Freddy Malentek, Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Malingkas, Bapak Aipasa, Bapak Mayu Tanasali, Ibu Jane Raintung, Ibu Hani Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Heno, Ibu Susi Peters, Ibu Ni Nengah, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete. Ke dalam tangan kasih karunia-Mu kami percaya Tuhan berkarya melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyatakan kekuatan dan pemulihan melalui usaha dan upaya. Keluarga juga diberkati dalam melayani saudara-saudara kekasih kami ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami taruh penuh-penuh kehidupan para lansia di tempat ini. Tuhan memberkati para lansia, beri mereka kekuatan dan kemampuan dan sukacita yang besar, sehingga mereka tekun mencontohi teladan Kristus dalam ketaatan iman dan boleh menjadi teladan dan panutan bagi anak cucu mereka, juga untuk melayani. Terima kasih Allah Tuhan kami, doa kami naikkan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah dalam Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan.
padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Namamu Yesus suci agung, ya sumber kasih kurnia. Padamu datanglah umatmu, mencari hidup yang bakal, yang bertelut bertanda tangan, berlimpah-limpah kau kenyangkan. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan curahkan kepada kami, sehingga saat ini kami diberi kesempatan untuk memberi. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, agar ada banyak jiwa yang diselamatkan. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Berkatilah gereja-Mu yang mengelola persembahan ini, agar menjadi berkat dan bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus, ingat pada janji dan panggilanmu. Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan, setiap saat siap sedia. Jadilah teladan dalam tindakanmu, juga dalam tiap perkataanmu. Hendaklah kamu bersahaja, jangan dirimu takabur, rendahkanlah dirimu selalu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin.